Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Aura Diva Widodo, dan juga teman saya, Ayu Dwi Lestari dan Ahmad Zaki Solahuddin. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penulisan direct request serta permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Direct request atau permintaan langsung adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi, bisnis maupun non-bisnis, kepada pihak lain, seseorang atau organisasi. Contohnya seperti informasi tentang produk baru menggunakan email, telepon, dan lain sebagainya. Pengorganisasian direct request. Bagian awal, sajikan ide pokok yang dengan diikuti fakta yang rinci dan menggunakan bahasa yang sopan. Bagian tengah biasanya menjelaskan permintaan yang sebenarnya. Dan bagian yang terakhir menyatakan dengan jelas tindakan apa yang diinginkan, kemudian diakhiri dengan suatu pernyataan yang ramah. Yang pertama, pembukaan. Pada kalimat permulaan, Anda harus menyatakan permintaan secara lebih khusus yang memungkinkan pembaca dengan mudah dapat memahami maksud isi surat. Yang kedua, penjelasan rinci. Jika permintaan Anda lebih dari satu, sebaiknya membuat sebuah daftar dan diberi nomor secara berurutan atau berdasarkan tingkat pentingnya. Yang ketiga, penutup. Sebaiknya diisi dengan suatu permintaan beberapa tanggapan khusus lengkap dengan batas waktunya. Untuk mempermudah pembaca, cantumkan beberapa informasi penting seperti nomor telepon, jam kerja, dan petugas yang dapat dihubungi. Penulisan direct request untuk pengaduan. Dalam surat direct request, kita mungkin dapat meminta salah satu dari berikut. Yang pertama, pengembalian barang yang sudah dibeli atau refund. Meminta pengiriman barang yang baru sesuai yang dipesan. Penggantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak. Perbaikan gratis. Pengurangan harga karena produknya ada yang cacat atau rusak. Pembatalan atas suatu pesanan produk. Pembetulan atas kesalahan penagihan produk. Koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran. Dan yang terakhir ada penjelasan atas perubahan kebijakan atau prosedur. Selanjutnya, dalam surat pengaduan perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, menjelaskan masalah yang kita hadapi secara rinci. Yang kedua, lampiran informasi pendukung seperti faktur pembelian. Yang ketiga, usahakan ada surat tidak marah atau emosional. Yang keempat, permintaan tindakan khusus. Selanjutnya, contoh lain direct surat request referensi undangan. Penulisan surat undangan biasanya menggunakan pendekatan langsung, mencakup 3 komponen. Yang pertama, komponen ide pokok. Yang kedua, menjelaskan rinci. Yang ketiga, penutup. Surat pesanan paling tidak mencakup 3 komponen terpenting, yaitu yang pertama, pernyataan rinci apa yang kita pesan. Yang kedua, metode pengiriman. Yang ketiga, cara pembayaran. Selanjutnya, permintaan kredit secara sederhana ada 2 tahap, yaitu mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga pengkreditan yang ada. Yang kedua, mengirim atau melampirkan berbagai data pendukung penting yang diperlukan dalam proses memperoleh kredit tersebut. Dalam pendukungan ini mencakup kartu tanda pengenal, laporan keuangan tahunan terakhir, dan pendukung lainnya. Selanjutnya, permintaan informasi rutin. Yang pertama, permintaan di dalam organisasi. Pesan permintaan dapat dibuat lebih permanen dalam bentuk tertulis, seperti memo. Bentuk ini dimulai dengan menyatakan pernyataan yang jelas mengenai alasan penulis, kemudian diikuti dengan penjelasan yang lebih mendalam dan diakhiri dengan tindakan yang dikehendaki. Yang kedua, permintaan keluar organisasi. Permintaan informasi produk baru, buku-buku terbaru, keinginan untuk berlangganan koran, majalah. Selanjutnya, penulisan permintaan pesanan rutin dan positif. Yang pertama ada routine message, yaitu pesan rutin. Pembukaan, pernyataan ide pokok. Pertengahan atau isi, penjelasan rinci. Penutup, yaitu mengingatkan kembali ide pokok dan atau mencakup ke pemikiran penutup yang berorientasi ke depannya.
Selanjutnya good news atau berita atau kabar baik. Yang pertama ada pembuka, yaitu pernyataan good news. Pertengahan ada penjelasan rinci. Yang penutup ada pengingat kembali good news atau mencangkup pemikiran penutup yang berorientasi ke depannya. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Strategi permintaan pesan-pesan rutin. Dalam membuat surat permintaan rutin perlu diperhatikan 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang ingin diketahui? Yang kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui? Dan yang ketiga, mengapa hal ini dapat membantu? Strategi penulisan pesan-pesan positif. Ide-ide pokok yang jelas. Kemukakan ide pokok di bagian awal penulisan pesan-pesan positif. Penjelasan yang rinci. Bagian pertengahan kemukakan penjelasan yang lebih rinci untuk mendukung ide pokok. Penutup surat. Bagian akhir kemukakan pernyataan keramahan dan tindakan khusus yang diharapkan. Pesan-pesan good news dan goodwill. Goodwill tentang pekerjaan. Suatu organisasi yang membutuhkan karyawan baru harus betul-betul melakukan proses seleksi dan rekrutmen secara tepat sesuai dengan yang dikehendaki. Good news tentang produk. Perusahaan mengembangkan strategi bisnisnya dengan penetapan harga produk yang kompetitif, produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, pemilihan saluran distribusi yang tepat. Pesan-pesan goodwill, suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis, hubungan baik dengan berbagai pihak seperti pelanggan, pemasok, atau pelaku bisnis lainnya. Menulis jawaban positif. Yang pertama, surat konfirmasi pesanan. Salah satu surat bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Yang kedua, menjawab permintaan informasi. Pendapat orang lain terhadap suatu organisasi bisnis, produk maupun departemen akan dipengaruhi oleh bagaimana kesikapan Anda dalam menangani permintaan tersebut. Menangani permintaan kredit rutin. Yang pertama, persetujuan kredit. Surat persetujuan kredit merupakan surat yang memberikan good news kepada pihak lain. Pembuka surat persetujuan kredit berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit kepada nasabah tersebut. Yang kedua, memberikan referensi kredit. Sebagian besar permohonan kredit diperiksa secara elektronik atau umumnya menggunakan program komputer secara online. Surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik antara lain: 1. Nama lengkap untuk keperluan melanjutkan studi atau mencari kerja. 2. Pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. 3. Penulis sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatif sendiri. 4. Hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. 5. Fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Surat rekomendasi biasanya bersifat rahasia, sehingga pemohon tidak diperkenankan melihat isi surat rekomendasi tersebut. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.